Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah, NIM 202100410012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat tentang pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan sesuai yang diharapkan tentang sopan santun, akal, budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Secara etimologi dalam bahasa Inggris dan beberapa yang berdekatan arti pendidik, seperti kata teacher artinya pengajar, dan tutor yang berarti guru pribadi, dan pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Demikian pula dalam bahasa Arab, seperti al-muallim sebagai guru, murabbi sebagai pendidik, mudaris pengajar, dan ustadz. Yaitu Al-Kahfi ayat 60-64. Yang isinya, murid harus mempunyai semangat yang tinggi dan tidak putus asa dalam mencari ilmu, meski jarak yang ditempuh jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah nilai yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 60-64 dengan menceritakan perjuangan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Dalam tafsir Al-Tabari dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta Yusa bin Nun yang menjadi rekan perjalanannya untuk membawakan makanan untuknya karena benar-benar lelah usai menjalani perjalanan jauh dalam mencari Nabi Khidir. Surah Al-Kahfi ayat 65. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilmah. Seorang murid harus bersikap sopan santun kepada gurunya. Dalam cerita tersebut tergambarkan ketika Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti kepada Nabi Khidir alaihissalam. Menurut Al-Tabari, kata abdan min ibdina pada ayat 65 merujuk kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ayat selanjutnya menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam kemudian mendatangi Khidir seraya menyatakan keinginannya untuk berguru kepada Nabi Khidir. Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusydah. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Musa meminta kesediaan Khidir untuk mengajarkan sebagian ilmu yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa kepada Khidir yang sangat menjaga kesopanan dan memohon agar diperkenankan untuk mengikutinya supaya Khidir memberikan sebagainya ilmu. Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rusulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, yaitu bangsa Arab. Lafal ummi artinya orang yang tidak dapat menulis dan membaca. Seorang rasul di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, yang mencucikan mereka, yaitu membersihkan mereka dari kemusyrikan, dan mengajarkan mereka kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya atau hadis. Dan sesungguhnya lafal ini di sini adalah bentuk takhfif dari inna, sedangkan isimnya tidak disebutkan selengkapnya. Dan sesungguhnya mereka adalah sebelumnya kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia dengan nomor NIM 2031010200001 akan sedikit menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran tentang pendidik surat Ar-Rahman ayat 1-4. Di makalah sudah dijelaskan tafsirnya secara insyaallah rinci, dan saya akan menjelaskan secara globalnya saja. Untuk surat Ar-Rahman ayat 1, yaitu disebutkan Ar-Rahman, di situ memiliki arti pengasih kepada makhluknya, yaitu Allah Maha Pengasih. Jika dikaitkan dengan pendidikan, yaitu
Kita adalah sebagai pendidik harus memiliki sifat yang pengasih tanpa pengecualian, baik yang pintar, pendiam, ataupun nakal. Jadi kita harus mengasihi murid kita tanpa pandang bulu. Untuk yang kedua, ayat kedua, alam Al-Quran, artinya mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang guru harus terlebih dahulu mempersiapkan materi pelajaran sebelum menjelaskannya kepada siswa. Dan ayat ketiga, khalaqal insan, artinya menciptakan manusia. Ini memiliki tujuan utama dari pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna, yang berpengetahuan, berakhlak, dan beradab. Selanjutnya, surat Ar-Rahman ayat 4, Allamahul bayan, artinya mengajarkan dengan jelas. Ayat ini berkaitannya dengan proses pendidikannya, yaitu seorang guru, apapun pelajaran yang disampaikan, sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya, sampai pada tahap seorang siswa benar-benar paham. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan mengenai tafsir ayat-ayat tentang peserta didik, saya akan menjelaskan apa pengertian dari peserta didik itu terlebih dahulu. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang belum berkembang dan belum mencapai taraf kematangan, baik dari segi fisik, mental, spiritual, intelektual, maupun psikisnya. Oleh karena itu, ia senantiasa memerlukan pertolongan, bantuan, dan arahan dari pendidik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan mengarahkannya kepada kedewasaan. Setelah kita mengetahui pengertian dari peserta didik tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang peserta didik, yaitu yang pertama Quran Surah An-Nahl ayat 78. Pada ayat tersebut dijelaskan secara jelas bahwa ayat tersebut mengungkap 3 alat potensi belajar untuk manusia, yaitu 1. As-sam'u atau pendengaran, yakni alat fisik yang berguna untuk menerima informasi verbal. Yang kedua, al-absar, yaitu penglihatan, yakni alat fisik yang berguna untuk menerima informasi visual. Yang ketiga yaitu al-afidah atau aneka hati, yang merupakan gabungan daya pikir dan daya kolbu yang menjadikan seorang terikat sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Secara umum, ayat tersebut menjelaskan bahwa nyawa sebelum bertugas memberi hidup kepada manusia telah dibaiat oleh Allah dengan perjanjian mengaku bertuhan kepada Allah, dan semua nyawa telah mengaku bertuhan kepadanya, dan secara tidak langsung bahwa janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dapat menerima pendidikan yang kemudian disebut dengan prenatal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas mohon silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Bayaki, NIM 202101020078. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini terdapat 2 lafaz fi'il amr yang disertai lam amr, yakni supaya mereka umat Islam memperdalam ilmu agama, dan lafaz supaya mereka memberi peringatan kepada sesama muslim dan memberi peringatan kepada orang muslim bahwa orang muslim berkewajiban untuk belajar dan mengajar. Menurut Al-Marghi, ayat tersebut memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya di dalam suatu negeri yang telah didirikan, serta mengajarkan pada manusia berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan kemaslahatan suatu saat atau sekarang kepada umat muslim, bagi mereka umat muslim, sehingga tidak membiarkan mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama yang pada umumnya yang harus diketahui oleh orang-orang yang beriman. Maka inti dari ayat di atas, dari ayat atau ayat 122, yaitu tidak sepatutnya seluruh kaum muslimin pergi berjihad, berperang. Namun harus ada juga yang harus belajar dan mengajar, sebab proses tarbiyah sangat penting hukumnya bagi umat Islam.
Dan dipahami juga bahwa mencari jihad itu tidak hanya berperang melawan musuh saja, akan tetapi mencari ilmu juga termasuk jihad. Karena seandainya tidak ada orang yang mencari ilmu, maka generasi muda Islam tidak akan tahu apa-apa soal ilmu. Dan sekarang saya akan menjelaskan Quran, tafsir dari Quran Asy-Syu'ara ayat 214. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada kaum muslim agar bergaul dengan orang-orang mukmin dengan lemah lembut.